Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Ninin, mohon izin Ibu sedikit menyampaikan, nanti apabila ada yang kurang mohon ditambahkan. Saya hormati juga Ibu Mia selaku Dekan FKM, Bapak Ibu Kaprodi yang di lingkungan FKM, kemudian Ibu-ibu dosen, Bapak Ibu dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan salam sehat untuk kita semuanya. Di kesempatan ini mohon izin, ya sebenarnya saya belum layak untuk dikatakan narasumber karena saya tahu di FKM itu juga banyak yang sudah expert gitu ya. Tapi saya diminta Bu Mia untuk menyampaikan tentang pentingnya ethical clearance dalam sebuah penelitian. Ya. Nah, tentunya bagi seorang dosen, ethical clearance ini bukan sesuatu yang asing ya Bapak Ibu, apalagi kalau penelitian kita itu menyangkut subjeknya adalah manusia, dan tentunya kita baik K3 maupun gizi masih satu rumpun dalam ilmu kesehatan. Banyak sekali penelitian-penelitian kita yang nantinya adalah melibatkan subjeknya adalah manusia. Dan disinilah tentunya sebagai seorang peneliti atau sebagai seorang researcher, ya, sebelum kita melakukan penelitian, baiknya kita Mbak Duni, mohon maaf, bisa di slideshow untuk presentasinya Ibu? Oh iya, baik siap Bu Anti. Ya. Oke. Ya. Ya, sudah Bu Anti ya? Belum, oke, sudah. Belum muncul. Oh ya. Sudah. Oke, baik. Ya, nah saya lanjutkan kembali. Tentunya sebagai seorang peneliti, sebelum kita melakukan penelitian harus mempertimbangkan kaidah-kaidah moral, ya. Ya, kita harus mempertimbangkan kaidah-kaidah moral sebagai seorang peneliti pada saat sebelum kita melakukan penelitian. Dari mulai kita pikirkan keselamatan subjek yang nantinya akan menjadi responden penelitian kita. Selain itu juga harus kita pikirkan bahwasanya penelitian kita itu membawa kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Dan juga kita harus memastikan bahwasanya artikel penelitian kita itu nantinya juga bebas plagiat, sehingga artikel penelitian itu bisa kita publikasikan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih kok dalam sebuah penelitian, terutama adalah penelitian kesehatan, kita harus melalui atau melalui ethical clearance, ya, dan kenapa itu ethical clearance itu penting gitu ya Bapak Ibu. Ini sedikit saya bercerita gitu ya, bahwasanya saat ini kita sudah mulai berkompetisi untuk mendapatkan hibah penelitian, ya. Saat ini kita sedang menyusun proposal gitu ya. Nah, kita harus pikirkan ketika penelitian kita itu nanti adalah berhubungan dengan manusia, ya, ada satu tahap yang harus kita lewati, yaitu pengurusan ethical clearance. Jangan sampai kita terlewatkan, ya, apalagi kalau penelitian kita di bidang kesehatan khususnya, kita tidak mengurus ethical clearance, sementara nanti kita mendapatkan hibah, kemudian penelitian kita itu selesai, dan pada saat kita mau submit luaran penelitian yang kita janjikan di proposal kita, ya, kita terbentur, tidak diterima di suatu jurnal X, ya, karena terkendala penelitian kita belum ada ethical clearance-nya, ya. Nah, ini sangat disayangkan sekali Bapak Ibu, ya, apalagi kalau konteksnya dana itu adalah dana hibah, di mana pada saat menyusun proposal kita menjanjikan luaran, ya. Ada yang luarnya jurnal nasional maupun internasional.
Dan bahwasanya saat ini persyaratan untuk ethical clearance itu bukan hanya pada jurnal internasional saja. Jurnal terakreditasi ya Sinta 1 sampai dengan 6 pun ya sudah mensyaratkan harus melampirkan ethical clearance dari penelitian yang kita lakukan. Selain itu juga nanti pada saat kita publikasi pun kita harus mencantumkan nomor ethical clearance ya dari proposal penelitian kita itu. Nah, inilah mungkin Bapak Ibu yang mungkin kita merefresh kembali barangkali yang mungkin kemarin masih terlewatkan. Kenapa sih kok kita harus mengurus ethical clearance pada saat sebelum melakukan penelitian ya. Nah, kemudian sebenarnya sebelum kita bicara ethical clearance ya tentunya sebagai seorang peneliti kita harus mengetahui dulu ya etika dalam penelitian itu seperti apa ya. Bahwasanya bicara penelitian tentunya adalah sangat dekat sekali tentang permasalahan moral ya Bapak Ibu. Mungkin kita sudah mengalaminya ya ketika kita meneliti itu identik dengan suatu prinsip moral ya. Identik dengan suatu prinsip moral ya yang di mana ini adalah nantinya memandu peneliti untuk melakukan dan melaporkan penelitiannya ya tanpa ada tipu daya atau niat yang merugikan terutama kepada subjek penelitian. Nah, di sini tadi kenapa kok bicara penelitian itu terkait dengan prinsip moral? Karena bicara penelitian tentunya adalah tentang kejujuran, Bapak Ibu, ya. Bicara penelitian tentunya identik dengan kejujuran, gitu ya. Yang tahu tentang penelitian kita itu adalah diri kita sendiri, ya. Oleh karena itu kejujuran itu sangat penting bagi seorang peneliti, apalagi ketika nanti hasil penelitian kita ini akan kita publish ke masyarakat luas. Bahkan kita publish di jurnal internasional yang nantinya bukan hanya kita orang Indonesia yang membaca, tapi semuanya seluruh dunia itu akan membaca hasil penelitian kita. Nah, oleh karena itu termasuk nanti di dalamnya ya, termasuk dalam menuliskan hasil-hasil penelitian kita ya. Hasil-hasil statistiknya ketika kita menggunakan tadi sudah disebutkan Bu Ninin, penelitian itu ada kuantitatif, kualitatif ya. Kalau kuantitatif identik dengan statistik, hitung-hitungan. Di situ juga diperlukan sebuah kejujuran dari seorang peneliti. Apalagi dari saat membuktikan sebuah hipotesa. Yang tahu tidaknya penelitian kita itu ada hubungannya atau tidak tentunya adalah hanya kita sendiri ya. Dan disinilah pentingnya prinsip moral bagi seorang peneliti ya, yang nantinya penelitian itu kita akan publish kemudian menjadi rujukan ya. Apalagi ketika kita notaben dosen, ada mahasiswa kita yang mungkin penelitiannya sama topiknya dengan penelitian kita. Kemudian barangkali kita memberikan referensi penelitian kita itu, coba kamu baca itu ya, hasil penelitian Ibu terlebih dahulu misalnya tentang misalkan tentang ASI eksklusif ya, misalkan kita bicara ASI eksklusif gitu. Nah, di situ yang kita publish itu betul-betul adalah real ya, murni yang sebenarnya dari hasil penelitian kita supaya kita tidak memberikan informasi yang salah. Jadi kita akan sangat beban moral ketika memberikan informasi yang salah, apalagi itu konteksnya ke masyarakat luas seperti itu. Nah, kemudian secara bahasa ya, ini kan mungkin kita semuanya sudah paham ya. Nah, secara etimologis atau bahasa, bahwasanya etika sendiri itu dalam penelitian adalah suatu prinsip ya yang harus kita terapkan dalam penelitian ya. Oleh karena itu nanti ketika kita mengurus ethical clearance, mungkin Mbak Winda yang akan menjelaskan ya step by stepnya. Di situ kita harus rinci betul Bapak Ibu dari awal ya. Mulai dari kita tuliskan tujuan penelitian, kebermanfaatan penelitian kita bagi masyarakat, kemudian apa resikonya dari tindakan penelitian kita. Meskipun ya sekarang di era pandemi COVID-19 ini biasanya kita penelitian itu tidak bertatap muka ya Bapak Ibu.
penelitian kita hanya lewat Google Form ya. Tapi tetap ini harus kita perhatikan betul ya, harus kita rinci pada saat nanti pengurusan ethical clearance. Supaya apa? Supaya kita pastikan keselamatan pasien atau subjek penelitian kita, dan juga tentunya untuk perlindungan hukum kita nantinya sebagai seorang peneliti. Oleh karena itu nanti harus ada informed consent ya, responden kita atau subjek penelitian kita harus betul-betul setuju terhadap penelitian yang kita lakukan ya, tanpa ada unsur pemaksaan, bersifat sukarela ya. Nah, kemudian di situ pun juga kita jelaskan ya kebermanfaatan atau kerugian bagi peneliti ya, jika memang penelitian kita itu menuntut suatu penelitian eksperimen yang harus ada percobaan ya, atau terapan ya, harus kita jelaskan betul tindakan kita itu kita pastikan tidak membahayakan peneliti ya, itu yang harus kita lakukan ya. Nah, bicara tentang etika tadi syarat sekali dengan moral ya Bapak Ibu ya, moralitas kita bagaimana penelitian kita itu kita lakukan ya, dengan pemahaman, penghayatan ya, pengamalan tentang baik buruknya dari kegiatan penelitian kita nanti yang akan kita lakukan. Nah, ini tadi pentingnya moralitas dalam sebuah penelitian ya, sebagai acuan ya untuk mempertimbangkan baik buruk ya dalam penelitian yang akan kita lakukan nantinya. Nah, tentunya ketika kita orang kesehatan ya, dalam melakukan penelitian nanti juga lebih spesifik ke masalah kesehatan ya. Tentunya tadi bahwasanya dalam kesehatan kita ketika melakukan penelitian terlebih dahulu harus ada persetujuan ya, ada informed consent, ada informed choice ya. Kemudian ada tata cara prosedur yang akan kita sampaikan kepada subjek penelitian kita nantinya. Ya, ini tadi sudah ya. Nah, selain itu juga bicara etik penelitian ya, ini kaitannya sangat melekat sekali bagi kita seorang akademisi. Harapannya ketika nanti penelitian yang kita lakukan ya, ketika kita sudah lolos kaji etik penelitian kita itu ya, nantinya penelitian kita itu memberikan kebermanfaatan bagi manusia ya, ketika memang itu subjeknya adalah manusia. Sehingga harapannya penelitian yang kita lakukan ini memberikan kontribusi yang positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan di bidang kesehatan, keselamatan kerja, maupun kaitannya dengan ilmu gizi ya. Ilmu gizi itu kan identik dengan, ketika bicara gizi sangat luas sekali. Di rumah sakit kita bicara gizi, di masyarakat kita bicara gizi, maupun di dalam rumah kita sendiri, dan itu adalah elemen yang sangat penting sekali kaitannya dengan masalah kesehatan. Kemudian yang terpenting juga kegiatan penelitian yang kita lakukan ya, itu harus selaras dengan budaya. Oleh karena itu di sini nanti ya kenapa sih kok pentingnya etika penelitian kesehatan itu ya, diharapkan penelitian yang kita lakukan itu ya selaras dengan budaya, tata nilai ya, perilaku dan budaya yang ada di masyarakat ya, terutama ini kaitannya dengan subjek penelitian atau responden penelitian kita nantinya. Nah, kemudian tadi kita bicara tentang etik penelitian, kemudian kita selanjutnya bicara tentang apa sih sebenarnya ethical clearance itu sendiri, Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin ini bukan asing lagi ya buat Bapak Ibu yang di sini. Saya yakin sebagian besar sudah melakukannya ya, tahap-tahap bagaimana sebelum melakukan penelitian, bagaimana kita pengurusan ethical clearance ya. Mungkin di sini sekedar merefresh atau mengingatkan kembali ya terkait dengan ethical clearance ini ya. Di mana ethical clearance sendiri merupakan pernyataan bahwa rencana kegiatan penelitian yang kita lakukan itu tergambar dalam protokol ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti pada saat mengisi ethical clearance itu ada tahap-tahap ya protokol penelitian yang kita akan lakukan. Dari mulai pemilihan populasi dan sampel, tahapan metode penelitiannya, kemudian proses kegiatan penelitian yang akan kita lakukan ya, itu kita lalui semuanya.
Sehingga kita yakinkan proposal penelitian kita atau penelitian yang akan kita lakukan itu telah dilakukan kajian ya oleh tim pakar, yaitu Komite Etik Penelitian, dan telah memenuhi kaidah etik sehingga layak dilaksanakan. Nah, di sini nanti ya ethical clearance ini disinilah akan memberikan perlindungan kita sebagai seorang peneliti ya. Ketika kita akan mempublikasikan hasil penelitian kita ya. Nah, itu kita sudah terlindungi sebagai peneliti karena penelitian kita betul-betul sudah melewati proses kajian ya. Tentunya ini oleh tim pakar dalam suatu komite etik penelitian ya, seperti itu. Nah, kemudian apa sih pentingnya ethical clearance ya? Bahwasanya di sini bagi responden atau subjek penelitian sendiri ya, memberikan kepastian perlindungan HAM atau hak asasi manusia ya. Ini yang kita tuliskan pada saat kita mengajukan ethical clearance nantinya ya. Kita pastikan bahwasanya penelitian yang kita lakukan tidak membahayakan bagi masyarakat ya, dan juga khususnya responden atau subjek penelitian kita ya, seperti itu. Kemudian tadi bagi peneliti sendiri tentunya ini menghindari aspek perdata atau pidana ya, karena secara legal ya penelitian kita sudah memenuhi etika ya atau kode etik penelitian yang seharusnya ya, sudah terlindungi ya dari aspek perdata maupun pidana. Kemudian publikasi ilmiah pada jurnal ya, baik jurnal nasional maupun internasional ya, dan juga untuk rekognisi ya, tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Ninin ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah poin penting ketika penelitian kita ada mendapatkan sponsorship ya, baik oleh hibah ya, hibah ini macam-macam, oleh Kemenristek-Dikti, Litbangkes ya, dan yang lain-lain. Tentunya ini ada persyaratan, salah satunya nantinya dalam rangka pencairan dana hibah, salah satunya adalah kita pastikan bahwasanya biasanya ya, sang pemberi dana itu minta bukti ethical clearance yang dari kegiatan penelitian yang kita lakukan. Nah, karena itu kembali lagi kita pastikan ketika penelitian kita subjeknya adalah hewan dan manusia ya, khususnya manusia ya, kita pastikan kita sudah melewati pengurusan etik penelitian, yaitu melalui ethical clearance ini. Nah, kemudian penelitian apa saja yang membutuhkan ethical clearance ya? Penelitian dengan subjek manusia. Nah, manusia ini seperti apa ya? Kaitannya ya, yang seperti apa saja sih? Apakah yang betul-betul harus memegang pasien ya? Misalnya kalau kesehatan seorang perawat ke pasiennya, atau misalkan gizi harus pengkajian, misalkan melakukan penelitian terkait dengan stunting, kita lihat gaya hidup keluarganya, mungkin riwayat prakonsepsinya dan sebagainya, apakah betul-betul yang memerlukan pengkajian mendalam ya, atau ada juga kemarin saya ditanya oleh teman-teman yang waktu hibah PDP tahun kemarin gitu, beliau bertanya gitu, Bu, penelitian saya kan cuma nyebar kuesioner, apa perlu saya mengurus ethical clearance? Nah, saya tanya lagi gitu, kuesionernya siapa yang mengisi gitu? Ibu-ibu kader PKK seperti itu. Nah, saya tanya kembali gitu ya, kalau kader PKK kan itu masuk kategorinya apa ya? Nah, artinya ketika memang kok penelitian kita itu adalah melibatkan manusia, at least itu cuma mengisi ethical questionnaire saja akan lebih aman ya. Itu kita menggunakan ethical clearance, karena tadi jangan sampai kita sudah capek-capek meneliti, apalagi dengan responden yang sangat banyak ya, sampai 400 atau 500 responden, dana yang kita keluarkan cukup besar, sementara kita tidak mengurus ethical clearance. Nanti sayang ketika kita mau publish di jurnal internasional ya, persyaratan administratif kita sudah tidak lolos ya, akan sangat disayangkan. Kemudian penelitian dengan subjek hewan ya, mungkin kalau kita di kesehatan kaitannya dengan K3 maupun gizi mungkin agak jarang ya kalau penelitian ini subjeknya dengan hewan ya. Nah,
Kemudian apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan penelitian kita dengan subjek manusia? Tentunya harus kita perhatikan keseimbangan risiko atau manfaat ya. Baiknya penelitian kita itu memberikan manfaat ya bagi subjek atau responden yang kita teliti. Ya, jangan sampai risikonya lebih besar ya. Terutama ini pada kasus penelitian terapan yang kita memberikan intervensi pada penelitian itu, pada subjek itu. Misalnya dalam gizi ya, kita mau melihat gizi kaitannya saat ini kan anemia itu masih menjadi masalah juga ya dalam bidang gizi ya, gitu ya. Kita mau melihat kenapa sih kok ibu hamil itu cenderung mengalami anemia ya. Kita memberikan intervensi ya, kita memberikan intervensi ya. Anggaplah penelitian kita itu case control ya. Satu kelompok kita berikan intervensi berupa pemberian tablet FE misalkan selama 90 tablet atau 3 bulan. Kemudian satu kelompok lagi tanpa adanya suatu intervensi. Nah, kita harus perhatikan pada saat kita memberikan intervensi tablet FE ini ya, kita harus lihat ya, jangan sampai nanti resikonya lebih besar ya. Kita harus pastikan bahwasanya memang subjek kita tidak mengalami masalah dalam minum tablet FE tersebut, karena ada sebagian ibu yang memang kemudian kita pastikan pemberian tablet FE itu kita pastikan si ibu itu sudah berada di trimester 2 kehamilan misalnya. Jangan sampai kita memberikannya trimester 1, di mana trimester 1 itu kalau ibu hamil sedang mual. Kemudian ketika kita berikan tablet zat besi atau tablet FE, itu akan menambah semakin mual. Nah, ini artinya penelitian kita itu memberikan resiko. Akibatnya ketika ibu minum tablet FE itu, dia bisa minum tablet FE-nya, tapi nggak bisa makan makanan yang lain. Artinya nutrisi yang lainnya tidak terpenuhi, hanya zat besinya saja. Nah, ini yang harus kita pertimbangkan untuk penelitian-penelitian yang sifatnya adalah intervensi ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai penelitian kita justru membuat resikonya lebih besar dibanding dengan kemanfaatannya. Nah, tadi kita pastikan responden yang akan kita berikan tablet FE betul-betul sudah di atas trimester kedua sehingga dia sudah tidak mual lagi. Kita anjurkan minumnya di malam hari. Ya, tidak boleh menggunakan teh atau kopi diminumnya supaya tablet zat besi itu mudah terserap oleh tubuh. Sebaiknya menggunakan vitamin C misalnya. Nah, harapannya penelitian kita itu memberikan kebermanfaatan sehingga ketika kita tes nanti kita kadar Hb-nya sebelum dan sesudah intervensi itu ada perubahan, ada kenaikan yang signifikan ya, misalnya seperti itu. Nah, faktor risiko dan manfaat ini penting ya, merupakan bagian penting dalam upaya melindungi tadi responden atau subjek manusia ya. Nah, ini tadi tujuan ethical clearance ya Bapak Ibu ya, menjaga privasi atau subjek penelitian jelas ya, memastikan integritas etik selama kegiatan penelitian, kemudian melaporkan semua kemungkinan yang terjadi dalam penelitian. Oleh karena itu pada saat kita menulis ethical clearance itu, nanti kita tuliskan di sana pada saat kita mengurus etik, apa resiko dari penelitian kita ya. Kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi itu kita gambarkan secara jelas. Nah, disitulah nanti tim pakar atau komite etik penelitian melihat, mengukur juga seberapa jauh kemungkinan kebermanfaatan penelitian kita dibandingkan dengan kerugian yang akan diterima oleh subjek atau responden. Kemudian juga yang tidak kalah penting bagi seorang peneliti adalah mempertahankan metodologi dan profesionalitas dalam penelitian. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga. Nah, kemudian sebagai seorang researcher atau peneliti, tentunya kita juga harus memperhatikan prinsip-prinsip etika dalam penelitian kesehatan, ya. Tentunya dalam melakukan penelitian, ya, kita harus respectful person, ya, menghormati harkat dan martabat manusia, subjek penelitian kita atau informan kita, ya, menjaga kerahasiaannya, ya. Kemudian juga kita tidak apalagi penelitian-penelitian yang kaitannya yang masalah-masalah sensitif ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau misalnya di gizi atau K3 tidak terlalu berhubungan dengan masalah sensitif, tapi ada penelitian kesehatan yang lainnya
Misal apalagi kalau itu ranahnya kualitatif ya, yang kita akan mengkaji secara mendalam ya, kita mau melakukan wawancara mendalam, terutama misalkan masalah sensitif yang di masyarakat, misalkan HIV/AIDS dan sebagainya. Ya, jadi itu harus kita betul-betul menghormati ya subjek penelitian yang akan kita jadikan responden ya. Kemudian beneficient ya, berbuat baik dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalkan risiko ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan di awal. Baiknya penelitian kita itu memberikan kebermanfaatan yang banyak bagi masyarakat. Justice ya, bahwasanya semua responden yang menjadi penelitian kita itu harus mendapatkan perlakuan adil ya, sama ya, tidak ada perbedaan ya. Terutama ini nanti khusus untuk penelitian-penelitian yang sifatnya adalah kualitatif Bapak Ibu ya. Apalagi kalau kuantitatif mungkin dengan menyebarkan form kuesioner ya, itu kuesionernya kurang lebih sama ya. Kemudian dengan pertanyaan yang sama, kemudian dengan jumlah yang sama. Tetapi kalau kualitatif ya, mungkin ini juga harus diperhatikan karena penelitian kualitatif itu lebih ke subjektivitas seorang peneliti, karena memang pada penelitian kualitatif peneliti sendiri yang menjadi alat ukur penelitian tersebut. Oleh karena itu ini sangat penting sekali prinsip keadilan, karena dalam penelitian kualitatif boleh jadi kalau wawancara mendalam subjek penelitian kita wawancarai tidak dalam waktu yang bersamaan ya. Oleh karena itu kita harus memperhatikan prinsip ini, keadilan ya. Beda dengan penelitian kuantitatif ya, biasanya bisa dalam waktu yang bersamaan, kemudian juga dengan pertanyaan sama. Tapi kualitatif itu banyak terjadi subjektivitas ya, karena memang peneliti itu sendiri sebagai alat ukur dalam penelitian tersebut. Nah, kemudian veracity atau kejujuran ini juga sangat penting. Tadi di awal sudah saya sampaikan. Confidentiality atau kerahasiaan ya, tadi kaitannya dengan penelitian-penelitian yang sifatnya adalah sangat sensitif atau kejadian-kejadian yang jarang terjadi di masyarakat, dan kita membutuhkan data ya, karena data yang memang tidak bisa kita dapatkan secara kuantitatif ya. Why ya, kita ingin menggali masalah penelitian itu lebih dalam ya. Nah, ini biasanya kita menggunakan penelitian kualitatif. Nah, ini harus betul-betul kita jaga kerahasiaan subjek peneliti tersebut ya. Khususnya penelitian-penelitian yang kaitannya dengan masalah-masalah HIV/AIDS misalnya ya, kemudian ke masalah-masalah yang lainnya gitu. Kemudian non-malfeasance ya, tidak merugikan ya, atau tidak membahayakan bagi responden, seperti tadi yang sudah saya sampaikan. Nah, baiklah Bapak Ibu, kita sampai ke kesimpulan ya, bahwasanya penelitian kesehatan merupakan bentuk penelitian yang syarat dengan rambu-rambu etika karena melibatkan subjek manusia. Peneliti memikul tanggung jawab besar untuk menjunjung tinggi nilai moral dan etik dalam melakukan penelitiannya. Ethical clearance penting sebelum kegiatan penelitian dilakukan untuk perlindungan hukum dan HAM, baik kepada subjek penelitian maupun bagi peneliti. Nah, nanti untuk langkah-langkah bagaimana mengurus ethical clearance, apa saja poin-poin yang harus kita isi, itu barangkali akan disampaikan oleh Ibu Winda. Barangkali dari saya sekian Ibu Anti, terima kasih. Saya kira cukup. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.